Shalom, selamat malam, salam sehat bagi kita sekalian. Hari ini kembali kita bertemu dalam Renungan Malam edisi Senin tanggal 14 September tahun 2021. Firman Tuhan yang diperdengarkan dan diperhadapkan bagi kita yaitu dari Kolose pasal 3 ayatnya pertama sampai yang ke-11. Sebelum kita bersama belajar dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Sebelum kami memasuki istirahat malam kami ya Tuhan, mari kiranya Tuhan berkenan mencurahkan Roh Kudus Tuhan bagi kami sekalian. Pun dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, agar melalui firman Tuhan kami semakin bertumbuh, semakin takut, semakin menjadi orang yang berhikmat, yang dipenuhi dengan kebenaran akan Tuhan. Kami serahkan pemberitaan ini dari awal hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengambil tema dalam renungan malam pada hari ini yaitu bangkit dari masa lalu. Masa lalu adalah suatu di mana kita sudah melalui berbagai macam peristiwa, pengalaman hidup, segala sesuatu yang telah berlalu. Nah, di dalam masa lalu tentu ada pengalaman. Pengalaman dikatakan adalah guru yang terbaik. Permasalahan dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari bagaimana kita menjalani kehidupan kita dari waktu ke waktu. Namun, ketika kita menyerahkan dan yakin percaya bahwa segala sesuatu yang kita jalani, yang kita lalui sampai hari ini, itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, melalui tema bangkit dari masa lalu dan nas yang diperhadapkan bagi kita, saya mau mengajak kita sekalian bagaimana sikap yang benar dan yang seharusnya, bahwa sebagai orang percaya kita harus bangkit dari masa lalu. Nah, melalui firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita, yaitu Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ini mengisahkan atau menggambarkan bagaimana seorang manusia yang dikatakan adalah orang yang percaya dan dia memilih menjadi pengikut Kristus, artinya dia sudah menjadi manusia baru. Namun kadangkala menjadi manusia baru, kita masih belum bisa lepas dari namanya masa lalu, di mana kita masih ketergantungan, masih hidup dalam hidup yang lama, hidup yang dipenuhi dengan hawa nafsu, kedagingan kita masih kuat, dan kita tidak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya hanya menggambarkan sekilas bagaimana atau apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita dituntut untuk menjadi manusia baru. Manusia baru artinya kita memiliki hidup yang baru bersama dengan Kristus, di mana kematian Kristus di kayu salib itu menggambarkan dan diri kita ini menyatakan bahwa kita bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Artinya bahwa hidup di dalam kemuliaan, kita hidup di dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup di dalam kebenaran, artinya kita tidak lagi terikat dengan kehidupan duniawi, di mana masih ada berbagai macam hal-hal duniawi yang masih kita lakukan. Kadangkala ketika rasa sabar itu hilang, ketika tidak ada lagi belas kasihan, di mana adanya rasa marah, rasa angkuh, dan kita tidak bisa menahan apa yang kita ucapkan. Maka dari itu sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, melalui firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, saya mau mengajak dan mengingatkan kita sekalian bahwa menjadi manusia baru artinya kita sudah menyatu bersama dengan Kristus. Tubuh Kristus yang sudah diserahkan menjadi penebus dosa dari setiap makhluk hidup, berarti kita mendapatkan kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Kita harus menanggalkan, mematikan segala sesuatu kehidupan kita yang lama.
baik itu dari kebiasaan kita, sifat kita, tutur kata kita, dan lain sebagainya yang menggambarkan atau mencerminkan kehidupan kita yang lama. Karena di dalam Kristus kita tidak harus dan kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan yang menyesatkan, yang membuat kita semakin jatuh dan terpuruk ke dalam dosa. Tetapi hidup bersama Kristus memiliki hidup baru. Artinya kita semakin dibaharui, kita semakin mendapatkan pengetahuan yang benar, kita semakin takut akan Tuhan, kita menyadari betapa kuasa Tuhan itu sungguh berkuasa dalam kehidupan kita. Dan kita juga menyadari campur tangan Tuhan di dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya kita semakin menunjukkan gambar dan rupa Allah itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Sehingga pada akhirnya hidup kita menjadi manusia baru ini adalah hidup yang berkenan, hidup yang baik, hidup yang benar. Dan kita dapat menunjukkan diri kita sebagai orang percaya adalah milik Kristus, bukan milik dunia. Mari sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, kita baharui terus diri kita, iman dan pengharapan kita. Biarlah pengetahuan, hikmat dan kebijaksanaan tetap meningkatkan kualitas iman kita, sehingga melalui iman yang kita miliki, kita menjadi orang yang berkarakter, menjadi orang yang bisa diteladani bagi setiap orang, dan hidup kita ini mendatangkan berkat. Tuhan memberkati kita agar kita mampu bangkit dari masa lalu. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita menutup firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh diperdengarkan kembali bagi kami. Kami bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa hidup kami ini sungguh adalah milik Tuhan. Dan ketika kami menyatakan diri kami sebagai manusia baru, berarti kami menyatakan bahwa kami adalah orang yang dimiliki oleh Tuhan dan takut akan Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati Tuhan, jaga dan lindungi kami dalam istirahat malam kami, agar kami memperoleh kekuatan dan semangat yang baru untuk menyambut hari esok, hari yang baik, hari yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.